Gemi. Akhirnya kita rekam juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi Sanupa 12. Waduh. Akhirnya setelah puas libur seminggu bisa rekaman juga. Iya, bener. Aku libur seminggu karena faktanya mau kamar tergabung episode 27 itu kan ada jeda seminggu karena ada jeda libur seminggu karena kalau nggak salah di Jepang itu ada event maraton kalau nggak salah ya event lomba maraton kalau nggak salah sih itu makanya semua tayangan superhero time termasuk ya Kamar Tergabung terus juga apa Number One Sentai Go Future itu libur seminggu ya meskipun katanya sih mereka ada ganti penayangan lain ya di mana kayak ada semacam kayak apa ya kayak acara kayak bertajuk komedi lah dari masing-masing serial itu di mana Gabu ada Kamar Tergabung Graduation terus juga si Go Future apa ya kemarin kayak semacam acara hiburan nyanyi gitu nggak saya si untuk Go Future lupa aku soalnya tapi ada acara penggantinya kok selama libur kemarin dan dan ya aku memang ikut karena ini mumpung Kamar Tergabung ada libur seminggu ya udah aku sekalian libur jadi aku makanya baru rekaman sekarang jadi mohon maaf ya aku seminggu kemarin nggak ada video apa karena aku memang benar-benar full istirahat karena benar-benar capek banget gila minggu lalu jadi aku harus istirahat mumpung libur jadi aku mau istirahat badan dulu sama seminggu jadi ya untuk sekarang kembali bertempur dan langsung aja mulai bahasan Kamar Tergabung episode ke-26 yang melanjutkan dari pertarungan dari akhir adegan di episode kemarin di mana si Kamar Tergabung melawan Granito Robito dan ya bisa dibilang pertarungannya cukup seru sih apalagi juga pas bagian di mana si Kamar Tergabung itu nembaki Flamebreaker-nya tapi dalam posisi Flamebreaker-nya itu lagi tergeletak dan dia nembaki pakai kaki itu keren sih cuma ya meskipun Kamar Tergabung itu bisa dibilang di sini benar-benar mendominasi pertarungan ya pada akhirnya karena dia bisa bilang agak sedikit dipancing sama si Granito Robito yang nyinggung lagi soal adiknya ya udah si Granito Robito-nya akhirnya kabur di sini terus juga akhirnya perihal ini juga akhirnya dijelaskan ke si Koji kalau memang ini benar-benar bahaya karena kan ini kita menyangkut soal ulah Granito jadi kan takutnya kan si Koji bakal jadi korban kan sih makanya udah sini si Koji itu dihimbau buat gak ikut buat gak terlibat lagi karena ini urusannya udah bahaya. Cuma ternyata di sini ya Koji tetap ngotot karena ya tahu sendiri kan di episode kemarin kan dijelaskan kalau ternyata karakter VTuber Kabuto Danshi ini yang dipakai sama si Granito Robito ini itu ternyata adalah karakter L2D punyanya si Koji. Jadi ya jadi bilang ya sosok asli di balik karakter VTuber Kabuto Danshi ya si Koji dan dia itu benar-benar ya gimana dia itu kan di sini yang jelasin kalau kenapa kok dia sengebat itu pengen semua asetnya dia balik karena ya itu adalah asetnya benar-benar dia bangun sendiri dari nol mulai dari channelnya dia terus juga konsepnya dia sebagai reviewer makanan manis kemudian desain L2D-nya dia tuh benar-benar semua dia yang bikin gitu loh jadi benar-benar dia mengeluarkan semua effortnya dia buat bikin itu buat ngebangun channelnya dia dari awal dan karena udah gede dan dia jadi VTuber yang bisa terkenal cukup terkenal di mata orang tiba-tiba diretas sama Granito untuk melakukan kejahatan ya siapa juga yang gak marah gitu loh ya ini pasti kalau misalnya yang ada VTuber yang nonton video ini pasti ngerti kan gimana rasanya semua asetnya sudah dibangun sedemikian rupa sama kita sendiri tiba-tiba dirampok sama orang ya masa kita mau diam aja nggak mungkin kan ya ini yang dirasain sama si Koji jadi aku ngerti banget sih karena dia benar-benar benar-benar effortnya maksimal banget di sini ya dia pasti pengen semua asetnya balik bahkan sampai dia ngomong kalaupun mending kayak dia sama ngomong mending aku mati daripada semua asetku nggak balik nah kata-katanya ini ya aku harus garis bawah ya kenapa kata-kata Koji yang ini sempat bikin si Rakia agak emosi dan maksudnya kayak bukan emosi kayak agak kesel gitu si Rakia dengernya dan akhirnya ya udah si akhirnya di sini kayak si Koji tetap pergi terus si Rakia kayak sudah masa bodoh sama kasusnya Koji dan akhirnya di sini tapi ini bagusnya di sini ya sama Soma diungkap perihal ini kan kayak si Rakia kan si Sachika waktu itu kan juga ikut menengahi pembicaraan ini kan dan dia kayak nyadar gitu kalau si Rakia bersikap agak aneh gitu. Nah dia akhirnya dijelaskan sama si Soma
mungkin ini menyangkut soal masalahnya dia sama adiknya dulu si Komel kan. Ya tahu sendiri kan kalau Komel kan adiknya kan udah mati kan. Nah mungkin di sini ya, mungkin si laki ya melihat si Koji itu dia keinget sama adiknya, dan bener loh memang bisa dibilang kayak dari gelagatnya si laki ya di episode kemarin kan bisa dibilang ya si laki itu benar-benar kayak gimana ya, kayak ada kayak selalu keinget sama adiknya gitu kan pas dia lihat lihat apa lihat si Koji, apalagi pas ya pas bagian si Koji lihat ke toko puding itu kan juga itu benar-benar ngingetin dia sama adiknya dulu kan. Jadi ya wajar sih kalau dia agak sentimen waktu si Koji ngomong lebih baik, pas dia ngomong kalau lebih baik dia mati kalau kalau sama asetnya dia nggak balik, ya itu jelas bikin dia marah lah, karena kan kesannya kayak Koji itu kayak meremehkannya namanya yang namanya nyawa gitu. Itu mungkin bikin hal itu mungkin bikin si Lakia kesal di sini. Dan sikanya kan sini sama apa sama Sachika kan ya kan datangi Lakia buat bujuk dia biar biar kasusnya Koji ini bisa dibereskan bisa dibereskan sampai tuntas gitu. Bahkan sampai si Sachika ngomong kalau ini ada tugas dari toko Happy Pare, di mana kan si Lakia kan sekarang statusnya dia adalah sebagai karyawan part-time Sachika kan. Jadi ya karena ini ada tugas dari toko, tugas dari bosnya bisa bilang ya, jadi ya udah si Lakia nggak punya pilihan buat melawan. Dan pas dia nyoba mikir-mikir lagi ya akhirnya ya udah dia memutuskan buat untuk urusannya Koji bakal dia yang ngurus. Dan juga dibantu juga sama-sama ini salah satu Koji Shirosoma yang juga sebelumnya kan juga diminta tahu sama-sama buat nyari Koji di mana kan. Dan akhirnya dia ngasih tahu ke Soma Koji udah ketemu, dan ya udah si Koji Zo ini ngarahin si Lakia ke tempatnya Koji. Dan di sini ya udah akhirnya ketemu Lakia sama Koji di sini, dan terjadi percakapan cukup deep ya antara mereka berdua. Di mana di sini ya bisa dibilang ya kayak percakapan perihal yang lanjutan yang di toko Abi pada waktu sebelumnya itu loh, yang pas ya soal ketertarikannya si Koji terhadap makanan manis, dan juga dia itu pengen sharing pengen nge-sharing nge-share semua experience-nya dia ke dalam ke orang lain dengan dia jadi seorang VTuber. Dia dijelaskan semua di akhirnya dia ya udah terjadi kayak semacam ikatan antara si Sachika antara si Lakia sama si Koji. Dan jadi ada bisa bilang kayak mungkin di sini jadi titik awal di mana akhirnya si Lakia itu mulai bisa memahami sedikit soal manusia gitu. Jadi ini benar-benar kayak buildingnya benar-benar bagus banget ini, building emosinya. Jadi memang perihal laki yang pengen tahu soal manusia ini benar-benar digali di sini. Dan ini mungkin ada titik awalnya di mana dia mungkin bisa memahami soal manusia sedikit demi sedikit. Ini bagus sih. Dan di sisi lain ya Garden Rubito yang sebelumnya kabur kembali beraksi lagi. Kali ini dia mengadakan fan meeting yang cukup besar, dan dia katanya mengundang sekitar 10 orang terpilih ya kalau yang dia undang untuk menghadiri acara makan bersama yang di tempat yang kayak tempatnya sama aja sih, tempat yang sebelumnya itu loh. Jadi kayak dia kan ya kayak fan meeting gede-gedean untuk 10 orang terpilih lah intinya. Jadi ya terus juga aku lupa ada bagian apa di situ, pokoknya ada bagian di mana itu kayak kata-katanya si kata-kata si Garden Rubito yang menyamar jadi VTuber Kabutodanshi ini, itu kayak kata-kata seperti kayak sedikit mancing si Lakia, karena ternyata di sini ya mereka si Lakia kan datang kan sikatnya buat nyamperin si Garden Rubito yang sudah berhasil mengubah semua orang yang ada di sana jadi human press. Dan ternyata ya dia nggak sendirian, ternyata dia itu ditemani sama 2 orang agent. Dan kalau dari warnanya sih kayaknya agentnya si Rango ya, karena warna stripnya merah soalnya. Dan ternyata kenapa kok ada agentnya Rango yang ikut di sana, karena sebelumnya si Garden Rubito ini sempat minta tolong ke si para agent buat bantu dia nangkap si Lakia, karena kan Lakia jadi sudah jadi buronannya Stormlight Corporation kan. Jadi ya perihal ini karena si Garden Rubito adalah Garden yang sudah sempat ketemu sama si Lakia, ya udah dia lapor ke agentnya Rango. Dan di sini terjadi deal-dealan antara Garden Rubito dan juga para agent untuk menjebak si Lakia. Dan di sini ya akhirnya singkatnya terjadi pertarungan antara si Commander Flam melawan Garden Rubito dan juga para agent. Dan di sini menurutku yang paling epic ya pas bagian di mana si Lakia mau henshin, dia kan sempat ditonjok dulu sama si agentnya, sama si salah satu agent kan. Dan dia kayak
Ditoyo itu kayak gak ngefek, dia langsung noleh, langsung benerin rambut, langsung henshin. Langsung dia berubah jadi Kamadra Flam. Anjay, beres banget, gila. Itu pada waduh, kayak kayak keren aja gue lihat di bagian ini. Udah sini terjadi pertarungan setelah 3 ya, di mana di sini ya bisa dibilang sebenarnya sih si Raga sempat ngasih beberapa perlawanan ya, bagi pas ada bagian di mana yang ini bagian unik deh, di yang notice di mana ada bagian di mana si Flam itu sempet nembakkan si nembak si Galador itu pakai Flam Breaker dia, tapi posisinya dia sambil membelakangi, tapi posisinya dia sambil membelakangi gitu, jadi kayak dia membelakangi si Galador itu, terus Flam Breaker jarak ke belakang terus ditembakin, dan itu kena loh, dan panahannya itu kena loh ke si Galador itu, jadi wajir ini kayak keren banget loh, bisa ada koreografi kayak gini. Ini apa ya, kayak ala-ala kau tahu kalian nonton filmnya Avenger yang pertama ya. Kan ada bagian di mana si Clint Barton atau Hawkeye itu kayak mana salah satu pasukan Chitauri, tapi dia nggak lihat targetnya kan. Nah, ini kayak gitu loh, itu keren sih. Itu anjir kayak bisa keren banget di pas bagian ini film kayak gini nih. Dan dia juga ada momen yang unik ya. Di sini kan sebenarnya si Rakyat sempat agak terdesak kan, meskipun akhirnya dia kan akhirnya ditolong sama si Soma yang langsung datang setelahnya dengan dan langsung berubah jadi Gabu bisa sorbet. Dan akhirnya di sini ya udah terjadi pertarungan basisian antara si Gabu bisa sorbet lawan para agent, terus dikasih si Flam lawan Galador Bito. Dan di sini ada momen yang cukup unik ya, di mana dia si Kamadra Flam ini kayak ngasih semacam persuasi ke si Galador Bito. Ya mirip-mirip kayak Soma, kayak ngasih warning, kayak Soma ngasih warning, Gabu ngasih warning ke musuhnya gitu. Perihal kayak perihal berhenti makan dark snake atau aku habisi saat ini juga, itu loh ya, mirip kayak gitu, cuma kata-kata sedikit berbeda, tapi ya seperti biasa, seperti khasnya para antagonis, si Galador itu masa bodoh sama warningnya si Kamadra Flam. Dan akhirnya sih udah dibantai si Galador itu sini, apalagi pas si Kamadra Flam berubah jadi Kamadra Flam Jelly Custom ya, Kamadra Flam Jelly Custom, udah kebantai maksimal ini si Galador itu. Apalagi kan kemampuan khasnya si Kamadra Flam Pudding Custom ini, yaitu si Jelly Custom ini, yaitu Invisible Jelly ya, yang pas ya yang bisa ngilang itu benar-benar bikin si Galador itu kewalahan loh. Dan sikanya udah dia di finishing sama si Kamadra Flam Jelly Custom, kalah udah si Galador itu di sini. Dan di sisi lain para agentnya dilawan sama Soma juga berhasil dikalahkan. Bahkan ada momen cukup epic loh. Ternyata di sini terjelaskan loh kenapa kok ini kan ada sebelumnya ya, sorry ya aku nggak bahas bagian ini, tapi kan beberapa minggu lalu kan sempat muncul beredar foto majalah Telebikun, di mana di situ ada bagian di mana Gabu Blizzard Sorbet itu pakai senjatanya King Foam kan, jadi siapa Gabu Wipa. Jadi aku juga pertanyaan ini, kok ini apa hubungannya kok Gabu bisa sorbet kok bisa pakai senjatanya King Foam, kan gak nyambung gitu loh, karena kan nih Gabu Wipa ini kan senjata khasnya King Foam, masa iya sih bisa sorbet Foam bisa pakai juga, kan aneh gitu, kayak kesannya terlalu agak maksa. Iya mungkin maksudnya biar senjatanya Gabu Basir, cuma kan kayak agak aneh aja gitu liatnya. Ternyata di sini terjelaskan kenapa kok si Gabu bisa sorbet bisa pakai Gabu Wipa, karena karena sebelumnya si Soma itu makan ice cake, yang pas di episode sebelumnya kan dia makan ice cake kan. Nah ternyata Gojizo yang dihasilkan sama Soma di situ, Gojizo yang dihasilkan sama Soma dari makan ice cake itu, ternyata itu karena unsur cake-nya ini, makanya si Soma itu bisa munculin Gabu Wipa. Jadi ya ada unsur kuenya itu, makanya tuh senjata bisa muncul. Ya meskipun kayak tetap agak maksa, tapi ya cukup tertata dengan cukup dikasih cukup bagus, karena mereka ngasih penjelasannya masuk akal, jadi nggak tiba-tiba kayak muncul secara asal gitu. Jadi ya masih ada teorinya lah, at least meskipun ya memang agak aneh sih dan agak maksa, cuma karena di sini ada landasan teorinya jadi masih masuk akal. Dan karena si Gabu bisa sobat ini bisa 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 munculin Gabu Wipa, dan akhirnya di sini muncul kan namanya dua pasukannya dia, Green Soldier ya, aku lupa namanya apa sih, Whip Soldier ya, Whip Soldiernya
Kalau nggak tahu ada namanya sih yang web soldiernya pakai pakai jubah yang kayak kon es krim itu loh, itu ada namanya kok. Dan di sini juga muncul ability khusus ya di mana waktu si apa si Gabu bisa sorbet itu nge-scan si bisa sorbet Kojizo ke si Gabu Wipa, ternyata ada kemampuannya unik di mana dua web soldier. Aku sebutnya web soldier dulu ya, aku agak lupa namanya soalnya. Nanti aku cantum di sini lah kalau nemu namanya, aku agak lupa soalnya. Jadi para web soldiernya ini dikasih ability di mana satunya itu bisa jadi gede banget dan yang satunya jadi kecil banget. Yang jadi kecil banget kasihan sih ditendang gitu aja sama si para agent. Tapi ya udah, jadi ada si Soma melakukan finishing pakai Gabu Wipa dan udah para agentnya kalah. Jadi ya Soma berhasil ngalahin para agent, terus juga si Lakia juga berhasil ngalahin si Gardner Rubito, udah selesai. Di sini selesai. Singkatnya udah happy ending di mana apa semua asetnya Koji, yaitu mulai dari channelnya dia, karakter L2 dia, semuanya bisa balik seperti semula dan dia bisa streaming seperti semula lagi dan udah happy ending. Dan sini juga akhirnya ditutup dengan cukup manis di mana lagi yang ngomong kalau akhirnya kalau dia itu merasa kalau manusia itu cukup unik ya dan cukup unik dan beragam. Jadi kayak dia udah mulai jadi titik awal di mana lagi ya sudah bisa sedikit demi sedikit bisa memahami manusia itu kayak gimana. Jadi ya cukup cukup apa happy ending lah kalau endingnya di sini. Dan aku lanjut lagi ke ini, aku mungkin lanjut bahasanya singkat aja ya perihal si Hanto yang ternyata di sini mah semakin apa karena di episode kemarin bisa dibilang sering banget berubah jadi Valen Cokot ya. Ini di sini ternyata benar-benar ngefek ke tubuhnya dia loh. Dan memang ada semacam perubahan fisik yang cukup buruk ya di dalam tubuhnya Hanto karena pemakaian Cokot Gojizo ini. Dan meskipun dia sempat dalam tanda kutip ditawari untuk memakai Cokot Gojizo dulu sementara waktu karena Cokotnya ini mau dikaji ulang sama si Ken Sosuga, ya Hanto tetap gak mau. Karena apa? Dia kayak agak sensi, kan sekarang dia mungkin agak sensi ya kalau nyakut apapun yang ada kaitannya sama Soma, mungkin ya imbas dari ungkapan soal nasib ibunya waktu itu sih ya. Jadi kayak apapun yang ada hubungannya sama Soma ini kayak kayak hantu dia agak sensi gitu loh. Jadi kayak kayak gini, kalau gini caranya sih apanya yang nggak menyalahkan Soma coba. Dia kan bilang dia nggak menyalahkan Soma soal kematian ibunya, tapi ya kalau dengan sikapnya Hanto kayak gini, apanya yang nggak menyalahkan Soma gitu loh. Ini agak sorry ya, ini aku agak ngomong kasar, agak tolol sih menurut si Yanto ini. Nggak menyalahkan Soma tapi sikapnya dia itu seperti kayak orang yang lagi nyalain orang gitu loh. Agak goblok sih menurut si Yanto ini. Sorry ya kalau ngomong kasar nih, kalau aduh gregetan aku lihat si Hanto ini. Dan apalagi juga di sini keputusannya si Hanto buat tetap pakai cokornya juga nggak benar-benar ditentang sama si Keizo juga kan, karena memang seperti dia punya maksud tersendiri gitu loh. Dengan kayak sedikit sedikit apa mendorong si Hanto buat pakai cokor ini. Apalagi juga ditambah dengan si Hanto yang bilang kalau dia itu merasa kalau dia pakai cokor Kojizo dia malah merasa lebih baik kan, ya kayak ini kayak efek apa ya, kayak ini agak agak nyeleneh sih pengibatannya kayak orang pakai narkoba gitu mungkin ya misalnya. Kan biasanya kalau dari berita-berita kan orang-orang pakai narkoba itu kan rasa kecanduannya dia kalau kalau nggak pakai narkoba kan mereka pasti bakal lemes kan. Nah kalau mereka pakai pakai narkoba mereka bakal seger. Nah kayak gitu loh kok. Mungkin penggambarnya kayak gitu. Jadi ya memang gila sih ini cokornya benar-benar kayak ada efek yang nggak dipakai, kalau nggak dipakai bikin badannya dia makin sakit, tapi kalau dipakai iya badannya dia bakal agak baik kan, tapi justru malah bikin badannya makin parah kan agak bahaya ini si Cokot Gojizo ini. Dan apa namanya, terus juga di sisi lain kan setelah si Hanto pergi kan ternyata si Keso juga didatangi sama si Nief yang katanya yang memang dia itu memang nggak pernah datangi si Keso juga lagi selama beberapa waktu karena dia memang kayaknya lagi sibuk benerin sistem keamanan di Sama Corporation ya, gara-gara sebelumnya pabriknya itu disusupi sama Soma dan juga lagi ya, jadi kayak mau dibenerin dulu makanya dia itu gak muncul kan berapa episode ini. Dan ini juga terjadi percakapan soal si Keizo juga yang ternyata mencoba meniru apa yang dilakukan sama sini ya, yaitu soal penelitian soal makhluk buatan. Ya, jadi bahkan juga sempat dibilang sama Keizo juga kalau sosok yang dia bentuk adalah sosok penyelamat dan jadi manusia jadi entitas berharga untuk manusia di masa depan. Wah, ini kata-katanya kayak agak sedikit jelimet ini kalau aku pikir-pikir. Tapi ternyata ya bagi yang udah nonton preview pasti tahu lah ya ini arahnya kemana. Ya ini
ada juga ini ada hubungannya sama penelitian soal ini, ada hubungan sama Peter Gabu. Nanti aku bakal jelasin kok di akhir bahasan. Dan di sini juga si Hanto yang lagi di luar kan juga akhirnya badannya dia makin kondisi badannya dia makin memburuk kan, dan pas dia nyoba mau berubah jadi coklat form malah nggak bisa karena dia benar-benar badannya udah sakitan banget. Dan akhirnya kan dia singkatnya mau balik, dia coba balik ke depannya ke Suzuka buat minta diperiksa lagi kan. Nah di sini terjadi momen yang cukup membagongkan di mana pas si Hanto datang ke sana, dia tiba-tiba ngelihat kalau si Ken Suzuka itu lagi ngobrol sama dua Dark Soma. Jeng jeng jeng. Iya, terbukti. Bener. Ternyata kalau Peter Gabu itu yang buat adalah si Ken Suzuka. Apalagi di sini juga dijelaskan digambarnya kalau satu Dark Soma itu nunjukin satu Gojiso yang dia ciptakan, itu apa namanya Gojisonya break cookie ya, break cookie Gojiso yang nanti bakal dipakai sama si Kamen Rider Big. Waduh, ini langsung udah Hanto langsung shock di sini, langsung shock, mukanya langsung melongo, shock, kaget, gak percaya kalau ternyata orang yang dia percaya ternyata adalah penciptanya Peter Gabu yang selama ini dia hadapi. Wah, itu udah langsung kaget sih, langsung kena mental itu si Hanto. Dan langsung aja ke preview aja, singkat-singkat aja, yaitu dimana di sini ada 3 poin yang aku bahas di preview ini, yaitu perihal Hanto yang akhirnya ketemu jadi kayak ada bagaimana Hanto ketemu sama Paman Dende ya. Mungkin ini ada hubungannya sama si Hanto yang pingsan, terus juga dia itu ini di preview yang di channelnya Banda ya aku bahasnya. Kan ada bagaimana Hanto pingsan terus dia dibawa sama Soma yang kebetulan datang yang kebetulan lewat di sana kan, dia dibawa ke tempatnya Paman Dende, terus dia dirawat sama Paman Dende di sana. Terus juga mungkin dan juga ini juga bakal ada sambungannya mungkin sama proses nanti munculnya si Valen Frappe Custom, karena kan sepertinya Paman Dende juga mungkin lewat Flash Time Gear punyanya lagi ya, dia mungkin bakal bikin salinan Flash Time Gear satu lagi untuk dipakai sama Hanto, dan juga sekaligus ngasih dia Frappe Gojizo ya. Jadi ya mungkin perihal kemunculan Paman Dende nanti mungkin bakal punya andalnya besar ya di balik nanti kemunculannya si Kamen Rider Valen Frappe Custom, mungkin sih kayak gitu. Terus juga yang kedua itu ada bagian di mana Soma itu ngelabrakin Suzuka, tapi jika mungkin nanya soal dia itu menanyakan soal keadaannya Hanto, tapi dia akhirnya malah karena disekap sama si Suzuka dan juga Peter Gabu. Dan di sini juga akhirnya terjadi debutnya si Suzuka sebagai Kamen Rider Big tepat di depannya si Hanto, dan akhirnya dia langsung bertarung sama Soma yang lagi makainya berubah jadi Gabu Popin Kami. Ya udah gitu aja sih ya, nih bahasanya aku mau nyoba bahasa singkat mungkin karena ini aku ada rencana sih mau bikin video bahasan soal Kamen Rider Big sama Kamen Rider Valen Frappe Custom. Jadi mungkin detail informasi lainnya bakal coba aku bahas di sana pelan-pelan. Jadi biar di sini videonya gak kepanjangan juga sih, aku juga agak capek kalau ini videonya kepanjangan terus soalnya. Jadi ya channel episode ini cukup bagus ya penyelesaiannya, meskipun ya endingnya juga rada gantung sih ya karena perihal ya ini episodenya di akhirnya cukup gantung. Udah gitu juga episode berikutnya tayangnya baru seminggu setelahnya karena ada libur maraton. Aduh. Agak ya gimana, ini juga aku bikin bahasanya pas setelah libur aja ya, biar hitungannya biar waktunya timingnya pas aja gitu juga, sekalian biar aku bisa istirahat juga sih sebenarnya. Dia tapi ya memang pengungkapannya Keisuke juga sebagai pencipta Peter Gabu ini masih diperlukan sih, ini biar ada dinamik, biar si Hanto itu bisa dapat punya developernya Hanto bisa tercapai di sini gitu loh. Karena kan memang ya gimana ya, mengingat si Hanto dari kemarin itu bisa dibilang kayak sensi banget gitu perihal soal Soma gitu. Bahkan pakai Cokodonnya dia gak mau, karena kan Cokodonnya buatannya Soma kan, saya gak mau loh, hanya karena itu doang dia gak mau gitu loh. Jadi ya memang gimana ya, memang harus agak sedikit biasanya kayak ditampar kenyataan kayak gini sih ya, soal kayak Suzuka itu tanpa ciptanya Peter Gabu ini ya, itu kayak tamparan keras bagi si Hanto kan. Jadi memang perlu hal ini, dan ini juga jadi dinamika yang bagus, juga jadi hal yang diperlukan banget buat nanti kemunculannya si Valen Frappe Custom. Karena kalau dia dari outfitnya ya, ini kalau kalian perhatikan secara sesama ya, outfitnya yang dipakai sama si Hanto di episode ini sama episode minggu depan itu
adalah outfitnya sama dengan yang ada di foto Telebigun, yang dimana yang pas foto penampakannya Valen Frappe Custom tuh. Jadi kayak sepertinya ya kalau ini sepertinya ini kamar Valen Frappe Custom bakal debut yang gak lama lagi. Jadi ya tapi aku mau bahas itu nantilah, nanti pas aku bahasnya aku coba mau ngatur waktu dulu buat bahas bikin bikin bahasan toko update-nya nih, biar biar gampang aja sih. Jadi aku bakal bahas semua di sana satu tuntas. Jadi ya tunggu aja ya, doakan aja aku bisa ada waktu dan tenaga buat merealisasikan toko update yang ini, karena memang aku cukup excited di bagian ini. Jadi ya udahlah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau suka dan membantu channel ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin mau kalian koleksi, bisa juga tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandi 1412.